Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan bertemu lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori interteks. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kajian intertekstual antara karya sastra novel yang diadaptasikan ke film. Sebelum kita menganalisis karya sastra tersebut, sebaiknya kita tahu dulu apa itu teori interteks. Secara luas, interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Lebih dari itu, teks itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu tectus, yang berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan, dan jalinan. Produksi makna terjadi dalam interteks, yaitu melalui proses oposisi, permutasi, dan transformasi. Penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna di antara dua teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai interteks tidak terbatas sebagai persamaan genre. Interteks memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk menemukan hipogram. Hubungan yang dimaksud tidak semata-mata sebagai persamaan, melainkan juga bisa sebaliknya, yaitu sebagai pertentangan, baik sebagai parodi maupun sebagai negasi, menurut Ratna 2004 halaman 172-173. Nah, jadi kajian intertekstual ini dimaksud sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti misalnya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain sebagainya di antara teks yang dikaji. Menurut Nurgiantoro, tahun 1995 halaman 50. Teori interteks juga menyebutkan bahwa sebuah teks itu tercipta berdasarkan karya-karya yang lain. Kajian tidak hanya tertumpu pada teks yang dibaca, tetapi juga meneliti teks-teks lainnya untuk melihat aspek-aspek yang meresap ke dalam teks yang ditulis, dibaca, ataupun juga dikaji. Yang dipentingkan dalam interteks adalah menghargai pengambilan, kehadiran, dan masuknya unsur-unsur lain ke dalam sebuah karya. Menurut Napiah, tahun 1994, halaman 15. Selanjutnya, tujuan intertekstual. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya sastra. Penulisan atau pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. Menurut Theo, tahun 1983 halaman 62. Kajian interteks dapat dilakukan antara novel dengan novel, novel dengan puisi, novel dengan mitos, dan novel dengan film. Nah, selanjutnya hubungan yang dimaksud tidak semata-mata sebagai persamaan, melainkan juga sebaliknya, sebagai pertentangan, baik sebagai parodi maupun negasi. Menurut Ratna tahun 2011 halaman 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan novel Surga yang Tak Dirindukan ke film Surga yang Tak Dirindukan menggunakan teori interteks. Apa saja yang ditambah dan apa saja yang dikurangkan dari novel ke film ini. Jadi yang kita bahas pertama adalah mengenai perbedaan tokoh di dalam novel dan juga di dalam film. Tokoh yang diperankan dalam novel Surga yang Tak Dirindukan berjumlah 55 tokoh, sedangkan dalam film hanya 36. Beberapa di antaranya hanya cameo atau munculnya seseorang dalam film, namun durasi kemunculannya tidak lama. Peran yang dimainkan tidak berbobot dan tidak memiliki dialog. Padahal termasuk tokoh yang sangat memengaruhi kepribadian tokoh, baik tokoh utama maupun minor. Prasetya sebagai salah satu tokoh minor misalnya yang banyak dibahas dalam novel adalah seseorang yang berprofesi sebagai dosen.
Selanjutnya, yang kedua, perbedaan alur novel dan film. Prolog novel berawal dari penggambaran Arini yang telah memiliki 3 anak, terpaku dalam sebuah kamar berwarna putih dan bersih, serta percakapan di telepon dengan seorang perempuan yang sangat mengagetkannya. Berbeda dengan film, yang memunculkan kilas beradegan mesra di depan matanya. Dibantu Sita mendapatkan alamat rumah Meiros. Arini akhirnya memutuskan menemui Meiros. Arini meminta Meiros mengalah, tetapi Meiros bersikeras bahwa Pras adalah satu-satunya hal terbaik yang terjadi dalam hidupnya. Tidak lama setelah ketegangan di antara mereka, Prasetya muncul dan lebih memilih mendahulukan kepentingan Meiros daripada Arini. Dipandang dari segi kemanusiaan, kepentingan Meiros lebih mendesak dibandingkan Arini. Akbar sakit dan Meiros panik. Sementara Arini membutuhkan Prasetya untuk memenuhi janjinya pada Nadia, yakni hadir di acara pentas sekolahnya dan menyaksikan Nadia membawakan dongengnya. Resolusi atau konflik yang terjadi dalam novel Surga yang Tak Dirindukan dilakukan Asma Nadia dengan menggantung pembaca, menemukan sendiri akhir cerita atau disebut juga alur terbuka, seperti yang terbaca dalam kutipan berikut. Arini berhenti berlari, tak lagi berusaha menghindar dari luka. Sebaliknya, seperti busa tubuh, Arini perlahan mengisap anak-anak panah yang menyimpan peri itu. Semakin dalam hingga menyatu dalam diri. Ini takdirnya, dari balik kamar terdengar Pras menelpon dokter. Meiros masih terus terisak-isak di sela serangan anak kecil. Udara membawa bunyi-bunyi itu menembus dinding ruang tamu, tapi Arini tak lagi mendengar. Kutipan tersebut berbanding terbalik dengan resolusi yang ditampilkan Asma Nadia dalam film. Meiros sebagai perempuan kedua dalam kehidupan Pras, setelah melihat kebahagiaan keluarga kecil Pras, memilih mengalah dan memutuskan untuk pergi, namun menitipkan anaknya Akbar kepada keduanya. Yang terakhir adalah perbedaan latar dalam novel dan juga film. Latar waktu dalam novel, Prasetya bersama Meiros selama setahun dan akhirnya memutuskan menikah setelah berniat tidak ingin lagi melakukan kesalahan. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 3 tahun. Sedangkan dalam film, Prasetya menikahi Meiros setelah berjanji akan menikahi Meiros saat Meiros berniat bunuh diri dari atap rumah sakit. Sekaitan dengan latar tempat, novel dan film mengambil latar di wilayah Yogyakarta. Yang berbeda adalah rumah Arini dan Meiros. Film menggambarkan rumah Meiros dipenuhi kemewahan yang tak dimiliki Arini dan anak-anaknya. Sementara tidak demikian yang ditemukan dalam novel, seperti pada kutipan berikut. Ruang terasa sejuk oleh air kondisioner, fakta sederhana yang mengiris hati. Begitu luar biasa perhatian Pras pada keluarga barunya. Bahkan dia dan 3 anaknya tak merasakan kemewahan demikian. Jika saja kakinya tidak menginjak rumah berenterit tinggi itu, mungkin selamanya Arini akan menelan mentah-mentah omongan Pras. Nadia 2015 halaman 200. Sekian video kita pada kali ini, itulah tadi video mengenai teori interteks. Sekian, terima kasih.